Halo, Bang, tolong dong sedikit bahas mengenai cara kirim sampel. Mulai dari proses pengirimannya, terus jumlahnya berapa gitu ya. Terus juga dokumen yang dilampirkan sama biayanya. Biayanya ditanggung buyer atau kita gitu. Atau pakai akun DHL-nya buyer gitu ya, seperti itu. Dan lain-lain gimana tuh. Oke, jadi ketika teman-teman sudah approaching buyer, sudah dapat buyer, terus sekarang lagi proses negosiasi sampai akhirnya buyer tuh tertarik buat beli produk kita. Biasanya kebanyakan buyer yang serius itu sampling dulu. Kebanyakan ya. Memang ada mungkin beberapa yang enggak, tapi kebanyakan mayoritas buyer yang serius itu sampling dulu gitu. Mulai dari kiriman yang minta 1 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang bahkan ada yang pernah yang 10 kilo gitu ya. Gitu. Terus ya, untuk proses pengirimannya tuh seperti apa gitu. Biasanya proses pengirimannya tuh kita bisa pakai perusahaan ekspedisi gitu. Banyak di Indonesia yang bisa internasional, sebetulnya pos juga bisa internasional gitu ya. Terus juga ada JNE internasional, terus ada FedEx sama DHL dan yang lain-lain. Kalau saya mungkin karena pertama kali kirim, ini cerita ya, dulu pertama kali kirim sampel itu saya pernah ke pos gitu ya. Ini kebetulan yang minta tuh pernah sampel yang cairan gitu ya, yang cairan yang cair. Saya pernah ke pos, tapi katanya pos itu mereka riskan sama kemasannya gitu ya, sama kemasannya. Ini botol kan gitu, riskan, mereka nggak mau. Terus ke JNE internasional juga gitu, masalah di kemasannya, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, kalau untuk dokumennya, untuk kirim sampel ini cukup dengan kita bawa MSDS saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. MSDS itu siapa yang buat? MSDS itu teman-teman kita sendiri yang buat sebagai supplier gitu. Kalau pengertiannya sendiri MSDS bisa cari di googling ya. Kalau dijelasin nanti panjang gitu. Nah, setelah saya dari JN Internasional di pos juga nggak bisa, akhirnya saya ke DHL, langsung ke DHL. Dan ternyata di DHL itu bisa gitu, walaupun cairan dengan hanya kemasannya tuh botol kemasan botol, terus saya kasih dus di luarnya seperti itu bisa. Yang penting ada MSDS gitu. Waktu itu saya bayar berapa ya, 1 juta kalau nggak salah, untuk ke negara mana ya. Ya awal mulai itu saya kisaran 1 jutaan untuk kirim sampel. Biaya kirim 1 kilo itu ya, 1 kilo. Mungkin nggak ada 1 kilo juga sih, paling 500 mili ya, 700 graman gitu satu botol. Biayanya kurang lebih 1 juta. Nah, untuk biayanya itu ditanggung buyer atau ditanggung kita. Jadi sebelumnya gini, saat negosiasi saya bilang ke buyer, saya bisa kasih kamu sampel gratis, kamu nggak usah bayar sampelnya, tapi mungkin kamu bisa bayar ongkos kirimnya gitu ya, seperti itu. Jadi dia bilang ya udah gitu, kita nggak masalah, karena mungkin dia juga tertarik sama produk kita, butuh juga mungkin ya, jadi dia akhirnya mau bayarin. Dan gimana cara transaksinya gitu. Jadi pertama biasanya saya talangin dulu pakai duit kita pribadi ya, duit pribadi. Terus habis itu kita buat invoice tagihan untuk biaya pengiriman sampel. Ya udah, kirim ke bank, ke bank, ke perusahaan mereka, ditagihkan gitu ya, akhirnya mereka bayar. Nah, sebetulnya di situ juga bisa membangun membangun trust juga gitu. Di tahap sampling itu bisa membangun trust juga. Malah segini, ada pembayaran kan biasanya ke rekening perusahaan, ada juga yang ke rekening perusahaan. Terus karena saya kirim sampel, terus transaksinya itu perusahaan ke rekening pribadi, akhirnya ada yang sampai sekarang kegiatan ekspornya pun masuk ke rekening pribadi langsung gitu, transaksinya seperti itu teman-teman. Jadi itu dari mulai kita tahapan negosiasi sudah dibentuk gitu. Dari negosiasi kemudian ke tahapan sampling, itu juga membentuk sebuah kepercayaan, membangun sebuah kepercayaan gitu. Jadi kita harus benar-benar di pola sedemikian rupa gitu teman-teman.
Jadi itu ya untuk biaya pengiriman sampel bisa ditanggung oleh buyer. Atau mungkin kalau misalkan buyer keberatan bisa 50% 50% gitu ya. Jadi bayar 50%, kita 50% untuk biaya pengirimannya. Seperti itu. Karena beda-beda negara ya beda juga harganya gitu. Untuk jumlahnya berapa? Jumlahnya itu ya sebetulnya kalau untuk sampel ya 1 kilo aja cukup. Kayak gini nih. Misalkan ini kan aren ya. Aren. Ini segini aja cukup nih untuk sampel gitu, buat mereka tahu apa namanya kualitas produk kita, buat mereka uji lab juga sebetulnya bisa kayak gitu. Seperti itu teman-teman ya untuk proses kiriman sampel. Terus ada juga yang katanya minta akun DHL mereka atau gimana, saya juga belum pernah seperti itu. Tapi yang jelas yang pernah saya lakukan adalah saya bayar dulu, ini ongkos kirimnya kan bayar dulu, nanti kan di dari DHL-nya itu kan keluar bilnya ya, ongkos kirimnya biayanya berapa, kita tinggal lampirin aja dalam invoice atau kita kirim aja, tunjukin ini ongkos kirimnya segini. Jadi ya itu kita tunjukkan ke mereka, akhirnya mereka mau ganti gitu, seperti itu. Kalau masalah buyer yang bayar atau kita yang bayar, sebetulnya itu tergantung negosiasi kita pas approaching gitu, pas pendekatan, pas ngomongin masalah pengiriman sampel, ya kita bicarain aja gitu. Kita bisa tawarkan produk gratis. Tapi kalau untuk yang produk crab yang mahal-mahal ya jangan gratis juga gitu ya, mungkin bisa setengah harga dan lain sebagainya. Pokoknya yang terpenting dalam segala bisnis, dalam dalam berdagang atau apapun ya win-win solution gitu, biar bayarnya enak, kita juga enak gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Itu ya teman-teman untuk pengiriman sampel. Yang pertama, proses pengiriman bisa dengan ekspedisi macam-macam, ada pos, ada JNE internasional, ada juga FedEx, ada DHL dan lain-lain, masih banyak lagi gitu. Terus dokumen yang dilampirkan biasanya dengan MSDS saja cukup gitu. Terus siapa yang bayar itu tergantung negosiasi gitu. Bisa kita minta bukti kirimnya, biasanya ada biayanya sekian gitu, bisa dikasih ke buyer, seperti itu kurang lebih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belajar ekspor juga, biar ada sedikit gambaran lah, meskipun mungkin pembahasannya yang ringan-ringan saja gitu. Semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.